Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 22. Kami akan mempresentasikan program sederhana struktur organisasi kelas. Nah, pertama-tama saya akan membahas fungsi utamanya dulu, yaitu fungsi main. Nah, di sini pertama-tama akan ditampilkan sebuah menu yang terdapat dua pilihan, yaitu yang pertama buat struktur dan yang kedua adalah load atau mengambil struktur. Nah, ketika kita memilih pilihan pertama, maka kita akan memasukkan sebuah input, yaitu nama ketua kelas. Nah, nanti nama ketua kelas ini akan kita simpan sebagai root dari struktur anggota kelas ini. Nah, lalu jika kita memilih pilihan kedua, maka kita akan membuka file JSON, yaitu data.json, dan akan mengambil data-data dari sana. Nah, jika data-datanya tidak ada, maka kita diberikan sebuah menu lagi untuk memasukkan nama ketua kelas yang akan dijadikan sebagai root nantinya. Nah, lalu kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu di sini ada 8 fungsi utama, yaitu yang pertama ada tampilkan struktur organisasi. Nah, di sini kita mulai dari pilihan pertama, yaitu tampilkan struktur organisasi. Nah, jika kita memilih tampilkan struktur organisasi, maka nanti di kode ini, di fungsi ini akan menampilkan semua anggota dan juga ketuanya, lalu ditampilkan dalam tingkatan yang akan saya demokan sekarang. Nah, kita tampilkan struktur organisasi. Nah, di sini baru ada Andi saja di ketua kelas karena baru ada satu, yaitu rootnya. Lalu jika kita tambah anggota, yaitu fungsi yang kedua dari pilihan yang kedua ini, nanti akan diminta input, yaitu nama atasan, nama anggota yang baru, dan jabatannya. Nah, misalkan kita di sini masukkan pilihan 2. Nah, nama atasannya itu karena tadi baru ada Andi, maka kita tulis Andi di sini. Misalkan nama anggota baru adalah Budi. Nah, jabatannya misalkan sebagai wakil. Nah, ketika kita tampilkan, maka di sini di hierarki pertama itu ada Andi sebagai ketua kelas dan Budi sebagai wakil. Nah, untuk fungsi tambah anggota di sini, untuk pertama-tama kita harus mencari atasannya dulu. Nah, nanti jika atasan sudah ketemu, baru akan disisipkan note baru, yaitu yang berisi nama anggota dan jabatan anggota tersebut. Nah, lalu jika berhasil, maka akan mengeluarkan output berhasil menambahkan anggota dan sebagai jabatannya. Nah, lalu jika gagal, maka akan menampilkan output dengan atasan dengan nama siapa tidak ditemukan. Untuk command ketiga adalah hapus anggota, di mana user diminta oleh program untuk memasukkan input berupa nama dari anggota yang ingin dihapus. Setelah itu, kita akan menjalankan fungsi hapus anggota, di mana pada fungsi hapus anggota, jika strukturnya tidak memiliki root, maka program akan mengeluarkan struktur kosong. Lalu,
jika nama anggota yang ingin dihapus sama dengan nama dari rootnya atau ketua kelasnya, maka program akan memperingati seperti ini. Tidak dapat menghapus ketua kelas dari sini. Lalu untuk proses menghapusnya sendiri, program akan mencari parent dari node yang ingin dihapus terlebih dahulu. Jika parentnya ketemu, maka dia bakal menjalankan fungsi cari bawahan, lalu memasukkan bawahan yang sudah ketemu tadi ke dalam target node. Nah, target node ini akan dimasukkan ke dalam riwayat, di mana riwayat nanti bakal dijelaskan oleh anggota kami, Yoga. Lalu bawahan dari anggota itu akan dihapus, di mana jika nama targetnya tidak sama dengan nama bawahannya, maka itu yang akan tidak dihapus. Kalau sama baru dihapus. Sementara kalau targetnya tidak ditemui, dia bakal mengeluarkan print berupa anggota dengan nama target tidak ditemukan. Selanjutnya adalah komen keempat, yaitu update anggota, di mana pada perintah update anggota ini, user diminta untuk memasukkan nama target yang ingin diupdate. Lalu akan ada dua inputan, di mana yang satu adalah menginput nama baru dari target, di mana user bisa mengskip dengan menekan tombol enter. Tapi kalau ingin memasukkan nama yang baru, bisa diketik baru menekan enter. Untuk jabatan juga begitu, kalau ada jabatan baru dia bisa mengisi, tapi kalau tidak ingin mengubahnya, bisa ditekan enter saja untuk di skip. Nantinya input tersebut akan diproses di fungsi update anggota. Pada fungsi update anggota, pertama-tama kita mencari dulu bawahannya. Apakah bawahan itu ada atau tidak, bawahan yang ingin diganti. Kalau tidak ada, maka program akan mengeluarkan anggota dengan nama target tidak ditemukan. Tapi kalau anggotanya ada, targetnya ada, dia bakal mengubah dan mengupdate isi dari nama dan jabatannya sesuai dengan inputan yang sebelumnya sudah diinput oleh user. Sementara kalau user tidak memasukkan inputan apa-apa dan menekan tombol enter, maka namanya tidak terupdate atau jabatannya tidak terupdate. Untuk fungsi kelima adalah cari anggota, di mana pada perintah cari anggota ini, user diminta untuk memasukkan nama anggota yang ingin dicari sebagai input. Lalu inputan itu akan dimasukkan ke dalam fungsi cari anggota, di mana pada fungsi cari anggota akan dijalankan fungsi lain, yaitu cari bawahan. Di mana pada cari bawahan, dia bakal mencari nama target secara rekursif hingga menemui nama targetnya. Dan juga target tersebut akan dilihat juga bawahan-bawahannya secara rekursif siapa saja. Kembali lagi ke fungsi cari anggota. Setelah hasilnya atau targetnya tadi sudah ditemukan, dia bakal mengprint nama dan jabatannya, lalu dia bakal ngeprint juga bawahan-bawahan yang tadi sudah dicari secara rekursif menggunakan fungsi cari bawahan. Lalu jika targetnya tidak ditemukan, maka dia bakal menampilkan anggota tidak ditemukan seperti ini. Setelah fitur hapus, update, dan cari anggota, saya akan menjelaskan fitur yang tersisa. Simpan, load, struktur, dan tampilkan riwayat hapus. Oke, langsung saja ya. Nih, nah,
ada fungsi simpan file. Nah, kerjanya itu untuk menyimpan struktur ke file JSON, gitu kan. Nah, cara kerjanya, dia akan mengkonvert sebuah objek data ke dalam sebuah dictionary, tree gitu kan. Data tree ke dalam dictionary ini. Nah, setelah itu, dia akan dump atau write istilahnya, sehingga struktur berhasil disimpan ke data JSON. Nah, lanjut, yaitu load struktur nih. Load struktur ini kebalikan dari save file-nya, simpan file. Fungsi buka file di sini, ya, membuka struktur dari file JSON, kita read, gitu kan. Nah, cara kerjanya yang berkebalikan. Tadi itu data atau objek tree ke dictionary, di sini sebaliknya, gitu kan. Jadi ketika file tidak ditemukan, akan terjadi exception gitu kan, terjadi keprint begini, file tidak ditemukan. Nah, oleh karena itu, agar program ini bekerja sesuai gitu kan, bisa digunakan, memerlukan data JSON-nya terlebih dahulu. Nah, lanjut ini ada class riwayat nih. Ini yang akan menjadi fitur terakhir kita, yaitu menampilkan 5 anggota terakhir yang dihapus gitu. DQ max length 5. Nah, ini dibuat seperti ini itu biar otomatis terbuat. Jadi biar nggak slicing manual. Oke. Kemudian di fungsi tambah ini kan ada, ini didapetin datanya, dapat dari fungsi hapus anggota. Kemudian append left. Append left ini biar anggota yang paling baru dihapus itu muncul duluan. Gitu kan? Kemudian fungsi tampilinnya menggunakan metode rekursif. Jadi, ketika anggota atau leader katakanlah mempunyai anak buah. Nah, ketika anggota atau leadernya itu dihapus, nah, akan menampilkan leader berserta anak buahnya. Oke, jadi langsung aja nih, di demoin aja. Saya akan bikin struktur baru deh. Katakanlah namanya Adi. Adi, ketua kelas. Tambahin anggota nih. Adi, yoga. Jabatannya UX gitu. Tambah lagi. Nama atasan deh. Yoga. Biar nested gitu kan. Dra. Gitu. Apa ya? UI. Design. Nah, kita tampilkan. Kan sudah seperti ini kan? Nah, kita simpan. Sip. Struktur berhasil disimpan ke data JSON. Iya, bisa dilihat di sini. Nah, sudah tersimpan. Kemudian, kita mau load. Nih, ya berarti load. Kita Nah, kita mulai lagi nih. Gitu kan? Load. Nah, langsung terload. Nah, ya, sama saja ya sebenarnya. Kalau gitu, tampilkan riwayat hapus nih. Nah, kita pertama-tama harus hapus dulu anggotanya. Yang dihapus, katakanlah yoga. Biar yang dranya juga kehapus. Sip, berhasil menghapus yoga beserta seluruh bawahannya. Nah, tampilkan. Nah, 5 anggota terakhir yang dihapus. Nah, ketika yang dihapus memiliki anak buah, ini tetap terhitung sebagai satu slot, satu anggota gitu ya. Ya, jadi itu saja yang bisa dijelaskan dari program kami ini. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.